Hai Storyers, welcome back to my channel. Akhirnya full spoiler One Piece 1066 rilis. Sebelum lanjut, terima kasih buat Stories yang sudah subscribe Layar Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe sekarang dan like ya, biar kalian semua gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Chapter 1066 kali ini berjudul The Will of Ohara atau Keinginan Ohara. Di cover story, anak-anak dari Judge serta Caesar Clown berhasil kembali ke Jerman. Cerita diawali dengan kelompok Sanji yang semuanya shock karena mendengar kerajaan kuno di chapter lalu. Franky bertanya, apa arti semua ini? Di masa lalu, kota futuristik seperti ini ada. Saga mengatakan kalau itu semua hanyalah teori. Di dalam dunia arkeologi, ada seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu tentang kerajaan itu. Lalu, dia menemukan sebuah mesin yang waktu produksinya sama dengan teorinya di suatu tempat. Robin bertanya, apakah mesin itu diproduksi di masa abad kekosongan? Saka lalu bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui? Nami bertanya pada Robin, apakah kamu mengetahui sesuatu tentang itu? Saka menjawab, yang aku ingat hanyalah kejadian yang pahit 22 tahun yang lalu. Tempat kelahiranmu, Ohara dihancurkan dengan buster call oleh Angkatan Laut. Aku pikir alasan mereka menghancurkan karena Ohara tahu eksistensi kerajaan itu. Abad kekosongan adalah ada sebuah kerajaan yang sangat maju. Sejarahnya mengenai perang suatu kerajaan dengan 20 kerajaan lainnya. Pemenangnya adalah 20 kerajaan. Mereka mendirikan world government yang semua orang tahu saat ini. Nami Usopp terkejut dan mereka mengatakan cerita apa itu? Franky menjawab, ini cerita roman yang sangat besar. Sanji berkata, tunggu dulu Vegapunk. Lalu, orang yang mengetahui tentang itu? Saka langsung menjawab, ya, mereka semua dilenyapkan. Sanji protes kenapa Saka membocorkannya dengan mudah. Nami dan Usopp panik mengatakan kalau mereka tidak mendengarnya. Saka mengatakan kalau itu hanyalah teori. Tapi Nico Robin, jika Ohara dilenyapkan hanya karena sebuah teori, itu berarti realita untuk world government kan? Robin menjawab, kamu pikir kamu siapa? Bisa berbicara seperti itu. Kami peneliti Ohara membuat teori dari berbagai dokumen. Apakah kamu pikir world government akan mendengarkannya dari seseorang yang berkuasa seperti kamu? Saka menjawab, tidak. Aku sama saja denganmu. Meski aku anggota world government, jika aku mengungkapkannya, maka aku juga akan dilenyapkan. Usopp meminta untuk menghentikan pembicaraan itu, karena itu sebuah penyiksaan, dan biarkan mereka semua pergi. Robin bertanya, lalu bagaimana kamu tahu tentang kerajaan itu? Semua buku yang ada di Ohara sudah. Saka memotong pembicaraan dan mengatakan, keinginan Ohara masih berlanjut. Hari itu, dunia akan terguncang. Peneliti dari Ohara sangat terkenal pengetahuannya yang terbaik di dunia. Pemerintah dunia melabeli sebagai peneliti yang jahat, yang ingin menguasai dunia. Sebulan setelah kejadian itu, aku pergi ke Ohara dan melihat sudah menjadi lautan api. Aku kenalan lama dari pemimpin peneliti itu, Profesor Clover. Dia sangat jelas seperti bunga. Robin kaget mengetahui Vegapunk ternyata teman dari Profesor Clover. Dia sangat tertarik dengan abad kekosongan. Aku mengetahuinya sebagai petualang yang mengumpulkan banyak buku dari seluruh dunia. Dia berulang kali ditangkap oleh Angkatan Laut dan dipenjara sebanyak 10 kali. Tapi dia menjadi arkeolog terkenal di dunia. Lalu, dia mengumpulkan peneliti di Ohara, dan Ohara menjadi pusat arkeolog. Akhirnya yang tragis untuk orang yang sangat berbakat seperti dia. Ketika aku di sana, aku sangat terkejut, bahkan pohon pengetahuan pun dibakar. Ketika aku menuju danau, aku terkejut karena banyak buku yang ada di danau itu. Melihat pulau terbakar karena buster call, para peneliti Ohara mencoba menghentikannya, dan mereka semua mati karena melindungi sisa keberuntungan di masa depan. Beberapa prajurit yang tanpa tujuan melihat itu, dan mereka tidak mengerti seberapa berharganya itu semua. Dan itu adalah kemenangan besar untuk Ohara.
Ketika aku melihatnya, air mataku tidak berhenti mengalir. Olivia mengatakan, Robin, aku mohon pergilah dari pulau ini. Robin mengatakan, aku tidak ingin terpisah darimu, Ibu. Aku juga akan tetap di sini. Para peneliti mengatakan, lindungi buku-buku itu, bawa semua keluar dari perpustakaan. Olivia mengatakan, Robin, sejarah adalah aset untuk kemanusiaan. Kita jangan menyerah dengan masa depan yang akan kamu jalani. Saul mengatakan, jadilah bangga Robin, ibumu sangat dihormati. O'Hara memerangi dunia ini. Nami mengatakan, tunggu Helmet, kamu membuat Robin menangis. Sanji mengatakan, aku tidak akan memaafkanmu Vegapunk, lepaskan kaki ini dasar sialan. Robin mengatakan, O'Hara memang ingin mengekspos kerajaan itu, seperti yang kamu prediksikan. Saka mengatakan, oh jadi begitu kenyataannya. Robin bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan buku-buku di danau? Saka menjawab, waktu itu aku ingin membawanya ke Bank Hazard, tapi permohonanku kepada yang di atas tidak didengar. Sebenarnya waktu itu, 22 tahun yang lalu, siapakah mereka para raksasa yang ada di reruntuhan? Kenapa raksasa itu ada di sini? Apakah mereka tahu seberapa berharganya buku-buku itu? Dragon menyapa Vegapunk, sudah lama sekali ya. Aku bisa mengenalimu dari gaya rambutmu. Vegapunk terkejut dengan adanya Dragon di sana. Vegapunk bertanya dengan Dragon, kenapa kamu di sini? Dragon mengatakan, itu kata-kataku Vegapunk. Kepalamu menjadi lebih besar dari sebelumnya ya. Aku adalah kenalan Profesor Clover. Vegapunk berkata, oh, kamu juga. Aku mengenalnya sebagai petualang yang melintasi seluruh dunia. Tapi, melabeli dia sebagai orang ingin menghancurkan dunia, itu sangat tidak bisa dipercaya. Ini pasti ada manipulasi informasi. Dragon saat itu masih berusia 33 tahun dan sebagai leader dari tentara pembebas. Vegapunk berusia 43 tahun sebagai leader peneliti di Bank Hazard. Dragon bertanya, apakah kamu tertarik dengan para raksasa itu? Aku sudah mengeceknya. Mereka bukanlah bandit. Mereka dari Elbaf dan mereka semua mengetahui berharganya buku-buku itu. Katanya adalah seorang yang dibalut dengan perban di seluruh tubuhnya. Dia mengatakan dia tidak akan membiarkan aset dari O'Hara dihapuskan dari sejarah. Kalian dari World Government tidak mengetahui seberapa berharganya itu. Jadi, aku senang mereka tidak menghancurkannya. Vegapunk mengatakan, tunggu, aku tidak. Dragon menjawab, aku sudah bosan mendengarkan kata-katamu. Meskipun kamu menjadi anjing pemerintah, meskipun kami pejuang kebebasan mengajakmu, kamu selalu menolaknya. Vegapunk mengatakan, jangan konyol. Meski dengan pengetahuan dan teknologi, apa yang bisa kamu buat dengan tentara yang miskin? Dragon menjawab, kamu masih saja bodoh. Vegapunk mengatakan, World Government merupakan organisasi yang besar, terutama Angkatan Laut. Banyak orang yang bisa mengerti dia. Jangan kehilangan tujuanmu, Dragon. Dragon mengatakan, aku tahu, tapi kejadian O'Hara ini membuatku marah. Dengan atas nama hukum, mereka menghancurkan dan kekerasan kepada peneliti yang lemah. Hanya karena mereka memiliki pendapat yang tidak masuk akal, aku akan membuat tentara yang bisa melawan itu. Vegapunk menjawab, kamu yang membenci kekerasan akan melakukan apa? Dragon menjawab, lihat saja Vegapunk, aku akan mengubah dunia ini. Aku tidak ingin kematian Profesor Clover dan keinginan O'Hara menjadi sia-sia. Saka mengatakan, di tahun itu, Dragon membuat Revolutionary Army bersama dengan Bartholomew Kuma dan Ivankov. Dia membuat Revolutionary Army yang mengguncang dunia. Nami mengatakan, ayah Luffy sangat berapi-api. Usopp bertanya, apakah mereka mengunjungi Elbaf? Robin mengatakan kalau dia tidak tahu jika Dragon adalah kenalan Profesor Clover. Aku tidak pernah mengetahui mereka kenal satu sama lain. Franky menjawab, aku sangat terkejut loh. Kenapa Kuma menyelamatkan kami? Kenapa kamu mengubahnya? Sanji menanggapi, jadi
Eva, orang sialan itu adalah orang pendiri dari Revolutionary Army. Saka melanjutkan, buku-buku O'Hara yang pasti tidak jatuh ke tangan pemerintah. Karena aku sangat tertarik, aku diam-diam pergi ke Elbaf. Mereka membiarkan aku membaca semua buku itu. Dengan kata lain, aku membaca tentang O'Hara, tentang rahasia dunia. Itu saja. Tapi, di pikiranku untuk memajukan penelitianku. Robin bertanya, pemimpin raksasa itu Kapten Saul kan? Saka mengatakan kalau sekarang dia bersembunyi dan tidak ada satupun yang membocorkan keberadaannya. Robin berterima kasih pada Dr. Vegapunk karena tidak membiarkan perang O'Hara menjadi sia-sia. Saka mengatakan kalau dia adalah sekutu dari semua peneliti. Nami mengatakan kalau sepatunya sekarang bisa bergerak. Saka mengatakan, aku tidak membebaskanmu. Ikuti aku dan aku akan menunjukkan sesuatu. Di Egghead Island, Fabrio Base, tempat pembuangan, Luffy mengatakan pada Chopper kalau di sana tidak ada tempat untuk mengendalinya. Chopper mengatakan, jadi ini otomatis. Ayo gerak, gerak robot. Mungkin dia memiliki password. Luffy menjawab, mungkin dia punya nama. Jadi, memanggil namanya mungkin membuat bergerak. Ayo gerak Robonosuke. Chopper mengatakan, ayo gerak Robo King. Bonnie mengeluh mengatakan, apakah kalian anak-anak? Itu tidak akan membuatnya bergerak. Lalu robot itu meledak. Vegapunk meminta tolong. Sialan, masih saja kakak. Seseorang tolong aku. Saat aku membungkus, ruangannya terdistorsi. Luffy mengatakan, kenapa dengan orang ini? Situasinya sama seperti Kinemon. Aku akan menolongmu. Vegapunk mengatakan, aku tenggelam. Aku minta maaf. Kamu anak dragon kan? Aku tahu kamu akan kesini. Juga Bonnie, sekarang kamu tumbuh besar ya? Luffy bertanya, kakek kamu melayang? Vegapunk mengatakan, aku senang kamu baik-baik saja. Tapi Bonnie geram terlebih dahulu. Vegapunk menjelaskan mengenai sepatu di OM. Dia menjelaskan, kalau menurunkan tombol di sepatunya, mereka bisa melayang. Tapi Luffy dan Chopper terbang terlalu tinggi. Mereka semua meminta tolong, dan di sini kita melihat wujud asli dari Dr. Vegapunk. Nah, itu tadi full spoiler chapter 1066. Buat kalian yang belum subscribe, pencet tombol subscribe sekarang ya, biar nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!